maka harus ada bara yang tersedia di lokasi pembakaran. Nah, coba baca gas saya. Ya. Karena lokasi pengambilan batu bara berbeda dengan tempat produksi, jadi batu bara itu diambil dari Kalimantan. Ya. Produksi listriknya itu ada di Cilacap. Nah, itu kan lokasinya berbeda. Maka agar produksi tetap berjalan, ya, bisa berjalan dengan lancar, sehingga service level atau kontrak dengan PLN, ya, karena jual listriknya kan ke PLN itu tetap jalan, ya, kita tidak kena penalti, ya, maka batu bara yang siap untuk dibakar harus ada, ya. Artinya mana? Artinya apa? Ada di lokasi tempat pembakaran, ya. Di lokasi tempat pembakaran itu sering disebut sebagai kita tempatkan di stockpile. Itu harus ada yang di Cilacap. Nah, kalau kita kembali ke konsep persediaan, dalam hal ini persediaan batu bara di stockpile itu digunakan untuk apa? Masih ingat konsep manajemen persediaan di manajemen operasi? Batu bara yang disimpan di lokasi pembakaran itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Denis. Kebayang ya? Kebayangkan ya? Jadi kita punya PLTU nih, PLTU ada di Cilacap. Ya. Untuk membangkitkan listrik ini, PLTU ini nanti akan membakar batu bara. Batu bara itu tidak ada di Cilacap, tapi ngambilnya dari Kalimantan. Nah, agar proses produksi ini lancar, berjalan terus, proses produksi berjalan terus itu diperlukan agar kita menghasilkan listrik secara terus-menerus, tidak terputus. Maka harus ada persediaan batu bara di Cilacap, di lokasi pembakaran. Nah, dalam hal ini berarti batu bara atau persediaan batu bara ini digunakan untuk apa? Kelancaran proses produksi. Ya, itu salah satu kegunaan persediaan, ya. Kelancaran proses produksi itu nanti untuk kelancaran servis kepada customer, ya. Jadi kita akan bisa menyediakan listrik pada PLN kalau kita lancar memproduksi, ya. Kita akan lancar berproduksi kalau kita mempunyai persediaan yang cukup batu bara untuk dibakar dan menghasilkan listrik. Itu logikanya. Sehingga kita butuh persediaan. Bisa diikuti ya? Kebayang ya? Kebayang. Oke. Nah, itu fungsi persediaan, ya, fungsi persediaan. Sama juga kita ambil contoh yang simpel misalnya ya. Kita punya toko. Toko ini menjual kebutuhan sehari-hari di lingkungan kita, di sekitar kita, ya. Nah, agar pelanggan datangnya ke toko kita terus, maka kita harus punya persediaan barang-barang yang akan kita jual. Gitu ya. Jangan sampai begitu orang datang minta Pepsodent, kita kehabisan. Nah, itu. Jadi persediaan di sini digunakan untuk antisipasi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Itu fungsi persediaan. Ya, di satu sisi seperti itu. Jadi untuk kelancaran proses produksi, untuk kelancaran pemenuhan kebutuhan pelanggan, atau kalau persediaan itu berbentuk supplies, ya, misalnya kayak kalau kita punya kendaraan, punya truk misalnya ya, kita harus punya stok ban, kita harus punya stok oli. Nah, itu untuk keperluan maintenance itu juga bisa. Nah, ini pentingnya persediaan. Tapi di sisi lain itu ada konsekuensi, yaitu adanya holding cost. Ya, holding cost itu adalah biaya untuk menyimpan. Kayak di kasus ini, holding cost-nya adalah begitu batu bara kita simpan di stockpile di Cilacap, maka kita harus mengeluarkan biaya-biaya seperti ini, ya, yang dalam persentase ini, untuk mengamankan, untuk mengadministrasi, untuk batu bara itu biar nggak polusi itu ya, disirami, kita harus bayar tenaga keraninya, diasuransikan, di stockpile-nya juga dirawat dan sebagainya. Nah, ini adalah konsekuensi kalau kita mempunyai persediaan, yaitu kita mengeluarkan holding cost, ya, biaya penyimpanan, misalnya biaya keusangan, asuransi, extra saving, bunga kalau misalnya modal untuk membeli material itu dari kredit gitu ya, dan sebagainya.
Dan kita juga mengeluarkan biaya order, yaitu biaya untuk mendatangkan material ke gudang yang siap untuk proses produksi atau ke tempat kita, ya, atau mendatangkan material dari supplier ke OEM, ya, Original Equipment Manufacturing. Bentuknya apa? Ini ada supplies, ya, misalnya alat tulis kantor yang digunakan untuk membuat order, mengirimkan order, dan sebagainya, ya. Atau kalau barang-barang material-material ini kita dapatkan, kita adakan secara tender, itu ada biaya untuk penyelenggaraan tender. Biaya untuk persiapan dan pemrosesan order, ya. Kalau material kita impor, biaya untuk membuka LC. Kemudian biaya untuk transportasi pengiriman, juga pemeriksaan. Kemudian clerical, ya, biaya administrasi, biaya bongkar muat, ya. Jadi ordering cost ini related dengan biaya-biaya untuk pengadaannya, ya, atau transportasi dan biaya yang terkait dengan pengadaan, ya. Sementara kalau ini adalah biaya untuk menyimpan, dan kalau ini setup cost, ini adalah kalau kita bicara di lingkup manufaktur atau assembly, ya. Order cost itu sama dengan setup cost. Oke, ini refresh saja. Nah, model manajemen inventory yang telah kita sering bahas itu adalah model yang fixed order quantity. Ya, misalnya penggunaan EOQ, kemudian production order, kemudian quantity discount. Nah, EOQ, ya, kita masih ingat bahwa EOQ itu juga punya asumsi, punya persyaratan agar bisa digunakan. Nah, EOQ tidak bisa ini, ya, misalnya demand diketahui dan bersifat konstan, ya, bersifat konstan. Jadi ini sesuatu yang sudah pasti, deterministik namanya. Kemudian lead time juga diketahui dan bersifat konstan, gitu, ya. Jadi kalau kita misalnya memesan batu bara, itu jangka waktunya sudah pasti. 3 hari misalnya, ya, 3 hari terus bersifat konstan. Itu syarat penggunaan EOQ. Demand-nya juga diketahui. Demand-nya itu kalau misalnya sehari menghasilkan 100 megawatt, besok 100 megawatt, lusa 100 megawatt, itu juga diketahui dan pasti, ya. Kemudian tidak ada diskon, ya. Jadi harga material, ya, harga batu bara itu sama berapapun kita beli, mau beli hanya 1 ton atau beli 100 ton itu sama. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, ya. Pada umumnya dalam bisnis, kalau kita membeli dalam jumlah besar itu akan ada harga khusus atau diskon, ya. Nah, itu syarat-syarat untuk penggunaan EOQ. Ini nggak usah kita bahas, ini nggak usah kita bahas. Nah, kita akan bahas kalau misalnya terjadi penyimpangan, ya, yaitu adanya diskon. Bagaimana dampak diskon ini terhadap pengadaan material, ya, terhadap pengadaan material. Nah, dengan adanya diskon, maka kita harus hitung total inventory cost. Total inventory cost itu terdiri dari biaya pemesanan, ya, total biaya pemesanan, ya, maksudnya, plus total biaya penyimpanan, plus nilai material yang kita simpan, ya, yang kita order dan disimpan. Ya, ini total inventory cost. Di mana Q sama dengan kuantitas order, D itu adalah demand per tahun, S itu adalah setup atau order cost, kemudian P itu adalah buying price per unit, ya. Jadi harga beli material per unit, kemudian I itu adalah holding cost per unit per tahun. Nah, ini dihitung dengan persentase dari harga material atau nilai material yang kita simpan. Ini pengganti dari H. Kalau H itu dihitung besaran biayanya kalau H, ya. Tapi kalau I ini umumnya itu besaran biaya itu dinotasikan dengan persentase. Ini kalau ada diskon, ini contoh misalnya gini, ya. Pas Healthcare menyediakan alat kesehatan untuk rumah sakit. Permintaan alkes dalam 1 tahun 5.200 unit.
Ya. Nah, ini sifatnya fix. Alkes disimpan dalam gudang toko sebelum dijual dengan biaya simpan 28% dari nilai rata-rata persediaan per tahun. Nah, kita sedang mencari vendor nih. Nah, kita ada satu potensi vendor yang memberikan penawaran. Ya, potensi vendor yaitu jika pembelian dilakukan 1.500 unit, minimal 1.500 unit, maka harga belinya itu Rp90 per unit. Jika pembelian minimal 120 unit sampai dengan 1.499 unit, harganya lebih tinggi. Ya. Harga normal alat itu adalah 100 per unit. Ya. 100 per unit itu harga normal. Kalau kita pesennya minimal 120 sampai 1.499 harganya turun. Ya. Nah, berarti didiskon. Kalau kita beli minimal 1.500 unit, maka harganya menjadi didiskon lagi. Nah, Alkes ini diperoleh melalui impor dengan biaya impor 200. Jadi kalau kita hitung biaya impornya ya dari mulai bikin LC, kemudian mendatangkan, nyewa kontainer, nyewa kapal, bongkar muat, pemeriksaan di bea cukai, pemeriksaan oleh surveyor, kemudian narik dari pelabuhan ke lokasi penyimpanan, itu di total itu Rp200 sekali impor. Nah, kalau kita menghadapi persoalan seperti ini, maka kita harus memutuskan berapa kuantitas yang kita order sekali order. Itu ya. Berapa kuantitas yang kita order? Pernah memecahkan persoalan-persoalan seperti ini di manajemen operasi? Sudah pernah belum? Pernah, Pak. Sudah. Sudah, Fami? Sudah, Pak. Oh, belum. Jadi kita bahas nih. Sudah. Sudah pernah. Kalau sudah pernah kita nggak usah bahas, kita langsung ke probabilistik aja. Belum, Pak. Oh, belum? Oke ya. Kalau belum, baik. Nah, untuk memecahkan ini, ya, itu ada syarat ya. Jadi berapa yang akan kita beli sekali beli, nah, itu ada syarat karena di sini ada diskon. Syarat yang pertama ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Oke, kita akan coba selesaikan ini ya. Ada syarat bahwa nih, kita kasih di catatan pembelian order jika ada diskon kuantitas. Langkah-langkahnya atau algoritma untuk memecahkan ini adalah satu ya. Kita mulai dari harga yang paling rendah dulu, ya. Cek untuk harga rendah. Saya besar. Hitung POQ untuk harga terendah. Ya. Hitung EOQ untuk harga terendah atau kita bikin di sini aja ya. Di algoritma yang kemarin kita ini kan. Ini kelamaan ya. Maksudnya saya pengen ngambil yang ini nih. Pengen ngambil yang ini ya. Bisa nggak ini kita duplikasi? Oke, ini coba kita duplikasi ya. Kita bikin lagi. Kita bikin lagi di nih.
Materi ke-5. Oh, di sini ya. Jadi 1 ya ternyata ya. Oke, kita bikin di sini sekalian. Baik, nah ini ya. Untuk menghitung EUQ dengan diskon ya, dengan diskon. Ya. Nah, di sini kita kelamaan kalau begini. Ya, hitung EUQ untuk harga terendah. Harga terendah berarti di sini harga terendah adalah 96 ya. Kemudian yang kedua cek hasil perhitungan angka 1. Cek EUQ hasil perhitungan pada langkah 1. Apakah Q lebih besar atau sama dengan minimal ya. Nah, ini tahapan yang kita lakukan ya, proses yang kita lakukan. Jadi kita mau memanfaatkan diskon ini atau tidak gitu ya. Nah, itu kita hitung seperti ini. Jadi jika misalnya ya kita hitung nanti kita langsung selesaikan aja di sini ya. Kita langsung selesaikan. Ini kita bikin file baru. Yang pakai Excel silakan kalau mau ngikutin langsung. Ya, oke. D ya. D itu adalah kebutuhan 1 tahun. Besar 5.200 unit. Ini, ya. Kemudian itu adalah permintaan ya. Itu adalah permintaan. Kemudian alkes disimpan dalam gudang sebelum dijual dengan biaya simpan. Nah, biaya simpan atau I ini 28%. 28%. Ini adalah kebutuhan alkes per tahun. Ini 28% dari nilai persediaan. Ini adalah biaya simpan. Dihitung
akan hitung persentase dari nilai persediaan. Kemudian untuk mendatangkan alat ini kita mengeluarkan biaya Rp200 sekali impor, berarti ini S ya. S sama dengan Rp200 per impor. Adalah biaya order kali order. Ya. Oke. Nah, EOP, kita tahu rumus EOP itu adalah ini. Masih ingat rumus EOP? 2 kali D kali S, ya. Nah, ini. Ini. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Untuk skema harga, di sini ada 3 harga, yaitu ini slide 11. Baik. Skema harga ini, ya. Kita mempunyai 3 skema harga, yaitu 90. Ini kalau harga normal 100, harga diskon pertama 98, harga diskon kedua 96. Ya. Nah, sekarang yaitu EUKI. EUKI itu rumusnya adalah 2 akar ya. Akar 2 kali D kali S ya, dibagi dengan I kali P. Bagi dengan I kali P. 3 akar. Oke, ya. Sekarang untuk kita hitung ya. Tadi algoritmanya adalah mana notnya? Notnya mana sih tadi notnya? Ini ya. Hitung EOQ untuk harga terendah ya, di sini ya, harga terendah. Harga terendah akar ya, SGRT. Pembilangnya kita kasih kurung 2 berarti ya. Kurungnya 2. 2 kali D ini kali S. Ya. Dibagi, ini kita kurung, I-nya 28% kali P. Nah, 278 unit. 278 unit. Kalau kita integerkan 279 unit lah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Masuk nggak di skema diskon? 278 unit. Masuk nggak di skema diskon? Diskon ini diberlakukan kalau kita membeli minimal 1.500. Sementara EOQ di sini cuma 279. Masuk nggak? Masuk nggak perhitungan ini? Enggak, Pak. Nggak masuk ya. Oh. Oke, kalau nggak masuk berarti ini nggak memenuhi ya syarat diskon.
Sekarang kita berpindah ke skema diskon yang kedua. Skema diskon yang kedua. Jadi karena nggak memenuhi, maka kita lakukan untuk harga yang lain. Di sini di algoritma cek jika ini Q lebih besar, Q sama dengan atau lebih besar jumlah minimal order dengan diskon tersebut. Jika iya, ambil order sejumlah EOQ. Ambil order kalau iya ya. Jika tidak, lanjutkan langkah 1 sampai dengan 3 untuk harga terindah berikutnya. Nah, sekarang kita ambil harga yang ini. Ya, ambil harga yang ini. Kita sudah punya perhitungan yang EOQ di harga sebelumnya. Ya, kita copy yang ini. Copy di sini. Kemudian kita taruh sini. Sekarang pembaginya yang kita rubah. Ya. Kalau ini harga yang 96 di D5, maka ini harga yang 98. Berarti ini C5. Ya. C5. Oke, enter. 275,32 atau 276. Ya. 276. 276 unit. Nah, sekarang kita cek. Untuk diskon yang kedua, jika pembelian 120 sampai 1499, harga 98. Nah, EOQ ini masuk nggak? Ki ini masuk nggak di skema diskon ini? Masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk ya. Nah, karena masuk, maka kita akan sekali order 276 unit. Gitu ya. 276 unit. Nah, sekarang kita buktikan, apa iya sih EOQ atau order segini itu adalah optimal? Ya. Gimana cara membuktikan? Cara membuktikannya, ini ya, optimal atau tidaknya itu ada di sini. Nah, ini ya, yaitu optimal jika biaya penyimpanan sama dengan biaya pemesanan. Jadi ini. Jika 2 kali DS sama dengan Q kuadrat kali H. Nah, sekarang kita buktikan. Ya. Biaya simpan atau holding cost per tahun. Nah, harga di sini, biaya holding cost itu adalah biaya penyimpanan, yaitu rata-rata nilai rata-rata persediaan ya dikalikan persentase dari nilai persediaan ya. Jadi berapa? Persediaannya itu adalah 275,32. Berarti rata-ratanya berapa? D per Q ya. D per Q. Q per 2 ya. Q per 2. Ini Q per 2 kali H. Hanya di sini adalah persentase biaya penyimpanan kali nilai barangnya. Sebentar ya, saya ada paket sebentar. Ya. Oke. Ya. Nah, Q per 2 itu adalah rata-rata rata-rata jumlah persediaan. Kalikan harganya ya. Kali harganya 98 di 2 kali H ya. Jadi ini kita ngitung hanya yaitu harga batu bara harga alat itu ya per unit 98 kali I. Kali I. 3077. Ini adalah biaya penyimpanan per unit per tahun.
Ya, kalau kita mesen sejumlah 275,32. Sekarang biaya pemesanan. Biaya pemesanan ya. Dalam 1 tahun, biaya pemesanan dalam 1 tahun, yaitu D per Q kali S. Kebutuhan 1 tahun 5.200 unit dibagi jumlah pembelian sekali beli 275 ya, kalikan biaya penyimpanan biaya pemesanan sekali pesan. Ini adalah frekuensi pesanan ya, frekuensi pesan. Jadi kebutuhan 1 tahun, setiap order jumlahnya 275, berarti 1 tahun berapa kali order gitu ya, kalikan biaya sekali order. Hasilnya adalah ini. Nah, terbukti nggak? Terbukti kan? Yaitu ekonomi tercapai ya kalau biaya simpan dalam 1 tahun sama dengan biaya order dalam 1 tahun. Nah, ini sudah terbukti. Gitu ya. Bisa diikuti? Terlalu cepat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nggak masalah ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini membuktikan bahwa EOQ itu tidak bisa kita gunakan mentah-mentah. Ya. Ini baru ada diskon aja, kita sudah harus memodify, ya, memodifikasi EOQ. Ya, jadi berapa kita order setahun? Berapa kuantitas sekali order? Tadi sudah kejawab ya. Kuantitas sekali order itu adalah 275 atau 276 unit ya sekali order. Berapa frekuensi order dalam 1 tahun? Yaitu 5.200 dibagi 276 gitu ya. Berapa biaya order per tahun? Biaya order per tahun 3.777. Berapa biaya simpan per unit per tahun? Ini ya. Ini sudah terbukti. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau sudah ada, kita akan lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk model probabilistik dan safety stock. Ya, kita tahu bahwa dalam kenyataannya, demand itu bersifat probabilistik, tidak fix, tidak pasti. Sehingga EOQ itu tidak bisa kita gunakan lagi dengan secara simple gitu ya. Kenapa? Ketika demand tidak pasti, tidak konstan, maka kita butuh persediaan untuk jaga-jaga. Ya, persediaan untuk jaga-jaga. Yaitu di sini sering disebut sebagai safety stock. Apa fungsi safety stock? Safety stock atau SS digunakan untuk menjaga terpenuhinya service level yang diinginkan. Ya, terpenuhinya service level yang diinginkan. Sehingga di sini kalau sebelumnya ROP atau titik pemesanan kembali itu dilakukan ketika persediaan sama dengan D kali L, ya, D kecil kali L besar, di mana ya, ini di sini D kali L, di mana D itu adalah rata-rata kebutuhan selama menunggu, ya, selama lead time, kalikan lead time. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ya, secara sederhana gini. Misalnya kita punya toko nih, Kita jualan salah satu item yang kita jual itu adalah Pepsodent, ya. Nah, dari data kita itu kita bisa memprediksi rata-rata Pepsodent laku, ya. Misalnya setiap dari data yang kita punya itu dalam 1 hari Pepsodent itu laku 5 unit, 5 item. 5 item Pepsodent. Nah, kemudian untuk membeli Pepsodent ini kita langsung pesan ke distributor, ya. Dan distributor ini nanti begitu kita pesan itu nanti akan ngirim 1 hari setelahnya. Berarti ada lead time
1 hari. Gitu ya. Nah, kapan kita akan pesan lagi? Kita akan pesan lagi kalau persediaan kita tinggal 5 kali 1. Berarti tinggal 5. Ya, tinggal 5. Ini kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini. Ya. Jadi secara kalau semuanya fix, semuanya konstan, ini ketika kita persediaan tinggal 5, ya. Persediaan tinggal 5 unit. Ini kita segera rilis order, kita segera mengirim order kepada supplier. Ya. Sebanyak berapa? Sebanyak Q. Nah, yang 5 ini di sini, ini akan dipakai selama 1 hari. Ya, 1 hari. Nah, 5 ini nanti akan terserap. Begitu 5 ini habis, order kita datang sejumlah lagi, maka stok nambah lagi, naik lagi. Ya, stok naik, kita jual. Nanti begitu persediaan tinggal 5, kita order lagi. Ya, dalam selama order kita menunggu 1 hari ya. Nah, dalam 1 hari ini kita akan jual 5 sampai habis, order datang lagi dan seterusnya. Ini kalau dalam kondisi pasti, ya. Kalau dalam kondisi pasti. Kalau dalam kondisi tidak pasti, apa yang kita lakukan? Kita harus ada safety stock. Kita harus ada antisipasi untuk menjaga bahwa demand yang tidak pasti itu bisa kita penuhi. Dengan apa? Dengan menambahkan safety stock. Ya. Jadi ROP, reorder point, itu ketika persediaan sama dengan D kali L plus safety stock. Gitu ya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Plus safety stock. Bisa ya? Oke. Nah, di sini ada kemungkinan terjadi stock out cost, ya. Stock out. Jadi ada probabilitas terjadinya stock out, dan itu menimbulkan annual stock out cost. Ya, annual stock out cost, yaitu kita hitung annual stock out cost itu adalah jumlah kekurangan stok kali probabilitas terjadinya kekurangan tersebut kali biaya stock out per unit kali jumlah order per tahun. Ya. Tujuannya apa? Meminimalkan biaya penyimpanan tambahan dan biaya stock out. Jadi ibaratnya kalau kita punya toko, maka kita harus antisipasi agar tidak terjadi stock out. Ya. Tapi tetap mungkin saja stock out terjadi. Nah, kalau stock out terjadi, artinya kita kekurangan biaya, kekurangan persediaan, maka akan muncul biaya kekurangan persediaan. Nah, secara matematis dihitung jumlah kekurangan stok, kemudian kali probabilitas terjadinya kekurangan, kali biaya stock out per unit, kali jumlah order per tahun. Gitu ya. Misalnya kita punya data seperti ini ya. Masih copy ini. Kita punya data kita mempunyai bisnis optik. Ya, bisnis optik. Oke. Kita mempunyai bisnis optik, kemudian kita punya data seperti ini. Ya. Jumlah unit terjual ada kalanya 30 unit. Ya. Dalam waktu tertentu ya. Ada kalanya 40 unit, ada kalanya 50 unit, ada kalanya 60 unit, ada kalanya 70 unit. Nah, probabilitas terjadinya penjualan 30 unit itu adalah 20%. Probabilitas terjadi penjualan 40 unit itu adalah 20%.
50 unit 30%, 60 unit 20%, dan 70 unit 10%. Ya. Nah, berapa unit kita akan beli? Ya, atau berapa key ketika kita order. Jadi key-nya berapa sekali order? Key-nya adalah 50. Dari mana 50? Dari probabilitas yang terbesar. Ya, jadi setiap kali beli, kita akan apa namanya? Sorry. Oh, pada tingkat persediaan berapa kita akan mengirimkan order. Ya, pada tingkat persediaan berapa kita akan mengirimkan order, yaitu pada tingkat persediaan di mana probabilitas permintaannya paling tinggi. Nah, di sini ROP ya, reorder point itu dilakukan ketika sebesar jumlah penjualan pada probabilitas yang paling besar. Nah, di sini probabilitas paling besar itu adalah 30% dan jumlah yang terjual itu adalah 50 unit. Ini sama dengan D kali L. Ya, D kali L. Dalam 1 tahun, kita mengorder sebanyak 6 kali. Ya, mengorder sebanyak 6 kali. Nah, jika terjadi kekurangan persediaan, jadi misalnya ini frame-nya atau kacamatanya ya, kacamata. Kalau misalnya terjadi stock out, jadi stok kita kurang, ya, jadi ada permintaan kita nggak bisa memenuhi karena apa? Karena stoknya nggak ada. Ini namanya stock out. Tapi kita ingin menjaga agar pelanggan tidak lari, ya. Jadi meskipun nggak ada harus diadakan. Agar apa? Agar pelanggan tidak kecewa. Kalau pelanggan kecewa kan dia akan lari ke pesaing kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kita akan misalnya ya, karena persediaan tidak ada, kita akan cari di optik pesaing kita. Ya, tentu saja harganya akan lebih mahal. Nah, itu stock out cost. Kita melakukan rush order. Atau kita harus mengoutsource kepada pihak lain. Ya, atau membeli bahkan dari pesaing. Yaitu tentu saja dengan konsekuensi harga yang lebih mahal. Ya, stock out cost-nya itu adalah $40 per frame. $40 per frame. Jika untuk menyimpan frame yang kita jual itu membutuhkan biaya $5 per frame per tahun, maka berapa safety stock? Kita harus punya persediaan pengaman berapa sih gitu ya. Dan dengan adanya safety stock ini, maka berapa ROP-nya? Ya, berapa ROP-nya? Nah, ini bisa kita selesaikan seperti ini. Oke. ROP awal ya, ROP awal itu adalah 50 unit, yaitu sebesar D kali L. Order selama setahun itu 6 kali, stock out cost $40 per frame, dan carrying cost $5 per frame per tahun. Ya. Nah, sekarang kita lihat pola permintaannya. Kalau misalnya ROP kita tetapkan 50 unit, maka probabilitas terjadi stock out berapa kali? Berapa kali? Ada stock out berapa kali? Yaitu pada saat permintaan sebanyak 60 unit atau 70 unit, kan gitu kan? Kalau kita punya stok 50, ya, kemudian ada pembeli atau permintaan sebanyak 60, maka terjadi stock out sebanyak 10, kan itu. Kalau kita punya persediaan 50, ternyata demand-nya 70, berapa stock out-nya? 70. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa hitung biaya tambahan untuk setiap demand. Ya. Sekarang kita ambil misalnya ya, misalnya kita mau antisipasi
permintaan yang paling banyak, paling tinggi, yaitu 70 unit. Nah, kalau kita ingin mengantisipasi permintaan yang 70 unit atau bisa memenuhi permintaan yang 70 unit, yang ini, ya, bawah, maka kita harus ada safety stock sebanyak berapa? 70 dikurangi 50. Ini 20. Ya. Dengan adanya safety stock 20 ini, maka kita akan dibebani annual holding cost tambahan. Ya. Annual holding cost tambahan atau biaya simpan tambahan selama setahun. Berapa besarnya? Yaitu sebesar safety stock kalikan biaya penyimpanan per frame per tahun. Safety stock kalikan 5. Sama dengan 100. Kalau safety stock kita 20, ada probabilitas atau peluang terjadi stock out atau enggak? Ada enggak? Kalau SS kita 20, ada kemungkinan terjadi stock out atau enggak? Sinta. Ada peluang terjadi stock out atau enggak? Kalau kita akan nambahkan ya ROP sebesar ini, kita tambahkan 20. 20 ini untuk mengantisipasi kalau demand-nya 70. Nih. Nah, kalau kita mempunyai safety stock 20, ada stock out atau tidak? Tidak ada. Karena apa? Kenapa? Karena kita mempunyai safety stock yang bisa mengantisipasi demand yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya safety stock kita 20, maka kita punya 70, yaitu ROP plus SS. Nah, kalau demand-nya 70, ya kita punya 70. Kalau demand-nya 60, kita punya 60, masih sisa bahkan. Kalau demand-nya 50, kita punya, dan bahkan masih sisa. Nah, sisanya itu yang kita hitung sebagai tambahan biaya simpan. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita mempunyai safety stock 20, ya, maka ada biaya simpan tambahan, yaitu sebanyak 20 kali 5, sama dengan 100. Dari mana 20? Yaitu selisih antara 70 ya, dengan 50 ROP. Stock out tidak ada, karena semua demand itu bisa kita tutupi dari situ. Sekarang kalau safety stock kita tetapkan hanya 10, yaitu mengantisipasi demand-nya 60. Ada additional holding cost ada Pak? Ada, yaitu berapa? 10. Dari mana 10? 10 itu adalah safety stock. Gitu ya, safety stock. Ini juga 20 adalah safety stock. Nah, kalau ada tambahan safety stock 10, maka ini akan berdampak pada holding cost, tambahan holding cost. Berapa tambahan holding cost? Yaitu safety stock kali biaya simpan per unit per tahun. Jadi 10 kali 50. Ada probabilitas terjadi stock out atau tidak? Ada. Kapan? Yaitu pada saat demand 70. Nih. Kalau demand-nya 70, sementara kita hanya punya stok 60, maka terjadi stock out berapa besarnya? 70 kurangi 60. Berarti probabilitas terjadi stock out ada, yaitu 10. 10 dari mana? 10 dari sini. 70 kurang 60. Nah, kita punya stok 60, tapi demand-nya 70. Nah, berarti kita kekurangan 10. Gitu ya. Berapa probabilitas terjadinya demand 70? Nih. Probabilitas terjadinya demand 70 itu adalah 0,1, 10%. Ya. Berapa stock out cost-nya? Stock out cost-nya total ya. Stock out cost per frame itu adalah 40.
Nah, dalam 1 tahun kita order sebanyak 6 kali, sehingga total stock out cost itu adalah 10, yaitu sebesar selisih demand terhadap ROP, ya, kalikan probabilitas terjadinya demand tersebut, kalikan stock out cost per unit per tahun, dan kalikan frekuensi order. Ya, yaitu stock out cost 10 kali 0,1 kali 40 kali 6 sama dengan $240. Kalau kita total dengan annual holding cost yang tambahan itu $50, berarti 290. Ya, ternyata lebih besar. Kita nggak mau berisiko inilah, kalau kita nyimpen terlalu banyak nanti ada ya simpan tambahan. Oke. Ya, kita nggak akan mau menanggung biaya penyimpanan, tambahan biaya penyimpanan. Kalau gitu safety stock-nya nggak ada aja. Oke. Begitu safety stock nggak ada, maka kita nanti akan menderita di sini. Ya. Kalau safety stock nggak ada, maka perjalanan kita adalah cuma 50. Nah, 50 ini ada potensi kita mengalami stock out cost. Ya. Biaya kekurangan persediaan, yaitu 2 kali, yaitu pada saat demand 70 dan pada saat demand 60. Nah, itu. Karena tidak ada stock out, tidak ada safety stock, maka additional holding cost juga tidak ada. Nah, stock out cost-nya itu terjadi ketika demand 60. Ya. Demand-nya 60, kita punya stok hanya 50. Apa yang terjadi? Ada stock out cost, yaitu 60 dikurangi 50 sama dengan 10, kalikan 0,2. 0,2 itu adalah probabilitas terjadinya demand 60. Probabilitas terjadinya demand 60 yaitu 0,2. Nah, sehingga di sini 10 yaitu kekurangan persediaannya 10 kali 0,2. 0,2 apa tadi? Probabilitas terjadinya demand melebihi ROP. Ya, untuk 60 0,2 kali stock out cost per unit per tahun, ya, ini adalah 40 kali frekuensi order. Ya, ini stock out cost jika demand 60. Yang ini stock out cost jika demand 70. Ya, ini 70. 70 kurangi 50, ya. Demand-nya 70, kita punya stok hanya 50, maka terjadi stock out 20. 20 probabilitas terjadinya demand 70 itu adalah 0,1. Dan carrying cost per frame per tahun itu 40 kalikan frekuensi order. Sama dengan 960. Ya. Kalau kita gabungkan additional cost-nya, maka untuk yang ini itu tidak ada annual holding cost, tapi hanya ada annual stock out cost. Ya. Dan hasil total penambahan biayanya adalah untuk pemesanan sebanyak 70 unit. 70 unit dengan berarti nanti additional holding cost-nya itu adalah 20 unit kalikan tarifnya. Itu hanya menambah biaya $100 per tahun. Kalau kita menetapkan safety stock 10, maka total cost yang harus kita tanggung itu adalah 290. Dan kalau kita tidak mempunyai safety stock sama sekali gitu ya, maka kita harus menanggung hanya total annual, total stock out cost. Masalahnya di sini, ya, di antara ketiga pemilihan skema ini, yang paling murah itu adalah kalau kita menetapkan safety stock 20. Dan kalau kita menetapkan safety stock itu tidak ada atau zero, ini justru paling mahal. Yaitu 960.
20. Jadi berapa SS kita? SS kita adalah 20. Ya, 20. Kenapa 20? 20 itu dari mana? 20 itu dari selisih antara demand yang paling tinggi dengan ROP. Ya, dengan ROP. ROP-nya itu titik pemesanan kembali ya. Rata-rata selama ini cuma 50 unit. Tapi dengan adanya data seperti ini, maka kita akan memutuskan. Apa safety stock-nya? Safety stock itu adalah jumlah persediaan di luar rata-rata pemakaian selama lead time. Ya. Rata-rata pemakaian selama lead time 50 unit, kita order 70 unit, maka yang 20 unit itu adalah safety stock. Nah ini ternyata paling murah, ya, karena hanya 100 biaya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup? Ya, oke, ya, bisa ngikuti? Oke, kita lanjut ya ke yang probabilistik. Nah, stock dengan demand probabilistik. Ya, di sini kita lihat coba gambarnya dulu ya. Nanti kita lihat gambarnya terlebih dahulu yang sebelah kiri. Ini ada pola permintaan yang bersifat probabilistik. Nah, pola demand ini ada yang menunjukkan adanya demand minimum. Ya, minimum demand selama lead time, ada maximum demand selama lead time juga. Nah, kita nanti akan mempunyai angka rata-rata demand selama lead time. Ya. Nah, di sini keputusan kita adalah pada saat persediaan berapa kita harus rilis order. Kita harus mengirimkan order. Kalau kita lihat permintaan itu bersifat berdistribusi normal. Ya, jadi permintaan selama lead time itu berdistribusi normal. Nah, di sini ya, di sini ada expected demand during lead time. Ya. Kalau kita lihat nanti rata-rata demand selama lead time. Nah, disinilah nanti akan kita tetapkan ROP. Ya, akan kita tetapkan ROP. Kemudian di sini, ya, selama lead time ini, kita harus mengantisipasi adanya demand yang tidak konstan. Ya, demand yang tidak konstan itu tercermin dari rata-rata demand. Bagaimana mengantisipasinya? Yaitu dengan safety stock. Ya, dengan safety stock. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Rata-rata demand untuk alat resusitasi Bus Healthcare itu adalah 350 unit per tahun dengan standar deviasi 10 unit. Jadi kalau kita lihat sebuah permasalahan itu probabilistik atau deterministik, kita lihat aja polanya ya. Probabilistik pasti dia akan ada konsekuensi rata-rata dan standar deviasi. Ya, rata-rata dan standar deviasi. Oke, itu ciri dari sebuah permasalahan bersifat probabilistik. Gitu ya. Nah, di sini BAS hanya mentolerir stock out 5%. Ya, stock out hanya 5%. Artinya apa? Artinya BAS hanya mentoleransi kemungkinan dia tidak bisa memenuhi order dari stok yang ada, itu adalah 5%. Ya, 5%. Nah, kalau begitu berapa service level BAS? Berapa kita harus mempunyai safety stock? Safety stock itu sebagai antisipasi, dan itu juga ciri khas probabilistic inventory model ya, yaitu kita harus ada SS dan berapa ROP. ROP itu tadi
ROP itu adalah D kali L plus LP. Ini ROP-nya. Oke, kita hitung ya. Kalau kita gambarkan di sini, ya, kita menetapkan probabilitas stock out, mentolerir stock out 5%. Jadi hanya 5 kemungkinan kita tidak bisa memenuhi order dari stok yang ada itu hanya 5%. Berarti sisanya apa? Nah, kita lihat sisanya. Jadi probabilistik tanpa stock out ya. Probability demand tanpa stock out atau kemampuan kita untuk memenuhi demand ya dari stok yang ada itu adalah 1 minus 5%. Ya, 1 minus 5%. Yaitu 95%. Nah, ini juga mencerminkan service level. Kalau begitu, service level sama dengan apa? Service level ya, di sini service level oleh karenanya ya dari sini service level atau SL ya, bisa kita notasikan sama dengan 1 minus stock out. Bukan ya? 1 minus stock out. Jadi kalau kita menetapkan hanya mentoleransi stock out 5%, maka service level kita adalah 1 minus 5%. Ya. Yaitu ini adalah probabilitas kita mampu memenuhi demand dari stok yang ada atau on hand stock. Ini probabilitas kita tidak bisa memenuhi demand dari stok yang ada. Ya. Nah, ini adalah service level. Service level itu 1 minus stock out, berarti 1 minus 5% sama dengan 95%. Berapa ROP? ROP itu adalah demand selama lead time, yaitu D kali L, ditambah dengan ini safety stock-nya. Ya, ini safety stock-nya. Yaitu Z kali standar deviasi demand selama lead time. Di mana Z itu adalah nilai atau luas daerah di bawah kurva distribusi normal untuk service level tertentu. Ya. Kalau Anda pakai statistik, pasti membuka tabel distribusi normal kan? Maaf, pencet. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, saya ini kan. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ngikutin ya? Oke, ya. Jadi Z ini adalah nilai distribusi normal untuk service level tertentu. Ya, atau kalau dalam tabel distribusi normal di buku statistik itu adalah luas daerah di bawah kurva distribusi normal. Ya, di sini ya. Untuk service level tertentu.
Ya, ini atau jumlah standar deviasi. Ya. Sedangkan ini ya standar deviasi demand selama lead time. Ya, standar deviasi demand selama lead time. Jadi SS itu adalah ini. Ini yang Z ini adalah SS, safety stock. Ya. Nah, kita selesaikan. Oke. Ini oke. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Kita pakai Excel yang ini. Ini tadi EOQ dengan diskon. Sekarang kita bikin baru. Model probabilistik ya. Nah, di sini rata-rata ini atau D kecil. Rata-rata demand adalah 350 unit. unit. Standar deviasi demand selama lead time 10 unit. Ya, 10 unit. Standar deviasi demand 10 unit. Nah, rata-rata demand ini atau ini sama dengan rata-rata demand selama lead time ya. Ini rata-rata demand selama lead time. Karena di sini tidak ada informasi tentang lead time-nya berapa. Ya, nah sekarang kita akan mencari SS. Jadi di sini ROP tanpa SS ini adalah 350. Ya, nah sekarang kita akan hitung berapa safety stock. Nah, safety stock itu harus kita hitung. Di sini ada informasi tentang stock out. Stock out 5%. 5%. Ya. Nah, kalau begitu, stock out 5%, maka service level sama dengan 1 minus 5%. 95%. Ya. Nah, kalau service level 95%, maka kita akan cari nilai Z-nya. Z dari 95%. Nah, kalau kita di statistik, di buku statistik, itu nanti kita mencari tabel distribusi normal ya. Tapi kalau kita pakai Excel, itu kita simply akan sangat mudah untuk menghitung Z. Yaitu dengan fungsi norms inf. Ya, probabilistik ini norms, pakai S ya, norms inf ya. Nah, ini 1,64 ya. Jadi Z untuk service level 95% itu adalah 1,64. Jadi pakai fungsi norms inf ya. Nah, kalau kita sudah tahu Z-nya, maka kita bisa hitung ya. SS sama dengan Z kali standar deviasi demand selama lead time. 16,44. Nah, sehingga ROP dengan SS ya. SS sama dengan ROP biasa tambah dengan safety stock. Maksudnya apa? Maksudnya pemakaian rata-rata selama lead time itu adalah 350 unit. Tapi karena di sini demand-nya tidak pasti ya,
Ini tercermin dari mana? Demand tidak pasti. Demand tidak pasti itu tercermin di rata-rata demand dan standar deviasi demand. Ya, rata-rata demand 350, standar deviasinya 10, sehingga kita menetapkan safety stock sama dengan ini 16,44 unit. Sehingga ROP sekarang itu menjadi 366.400,44 gitu. Ya. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Nah, Pak. sekarang ada Bisa, Pak. adium. Bisa ya? Nah, sekarang gini. Kita kembali ke logika bisnis, ya. Service level itu menggambarkan apa sih? Service level itu menggambarkan kemampuan kita untuk memenuhi demand dari stok yang ada atau sering disebut sebagai on hand stock, gitu ya. On hand stock. Makanya ini nanti sangat relevan dengan safety stock. Oke. Logikanya ya, semakin tinggi service level, semakin tinggi kemampuan kita untuk memenuhi demand. Benar nggak? Benar ya? Nah, semakin tinggi service level, artinya semakin tinggi kemampuan kita untuk memenuhi demand. Ya. Kalau kita kaitkan dengan berapa jumlah persediaannya, itu nanti logikanya gimana? Semakin tinggi service level, itu membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Safety stock yang semakin besar atau kecil? Tinggi, Semakin besar, Pak. tinggi, Makin besar. besar. Ya. Jadi kalau kita mau menaikkan service level, logikanya kita harus mempunyai safety stock yang semakin besar. Contohnya gini, ya, kita jualan salah satunya Pepsodent, ya, rata-rata demand 10, kemudian standar deviasi 5 misalnya, ya. Nah, untuk mengantisipasi kita menetapkan service level 95% saja, ya. Artinya apa? 95% demand itu bisa kita penuhi, bisa kita tutup dari stok yang ada di rak toko kita. Yang 10% apa? Yang 10% itu tidak bisa terpenuhi. Jadi kalau ada demand-nya lebih dari itu tidak bisa kita penuhi. Nah, probabilitas demand lebih dari itu 10%. Ya. Nah, oke. Sekarang kita akan naikkan. Probabilitas demand tidak terpenuhi akan kita turunkan. Artinya apa? Kita akan menaikkan service level. Misalnya kita naikkan dari 95% menjadi 98%. Nah, otomatis apa? Otomatis kita harus menyediakan lebih banyak. Gitu ya. Benar nggak sih? Sekarang kita cek. Kita akan cek di sini. Ya. Oke. Kita menjamin 95% demand bisa kita penuhi dari stok yang ada. Ya. Sekarang jaminan ini mau kita naikkan. Oh, bukan 95%. Saya nanti nggak pede lah. Takutnya nanti ya kalau konsumen butuh kita nggak punya. Nah, sekarang probabilitas konsumen butuh kita nggak punya, probabilitasnya 5%. Kita mau turunkan nih. Takutnya nanti kalau mereka butuh kita nggak punya, terus mereka lari karena kecewa. Oke, kita akan turunkan probabilitas kita nggak mampunya menjadi hanya 2%, sehingga probabilitas kita mampu itu 95%. Apa yang terjadi? Safety stock naik dari 16,4 menjadi 20,5. Otomatis ROP juga naik gitu. Ya. Ini dampaknya. Kita kembalikan lagi ini 5%. Ini ya. Sekarang kita naikkan service level kita menjadi 98%. Dampaknya apa? Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Oke. Nah, Bisa, Pak. masalahnya ya. Makanya dalam pembahasan manajemen persediaan itu ada trade-off, pertentangan antara satu dengan satunya, yaitu kalau kita naikkan service level, memang kita akan lebih mampu untuk memenuhi demand dari stok yang ada. Tapi dampaknya apa? Dari sisi efisiensi gimana?
Efisiensinya di mana? Efisiensi akan kita korbankan. Karena apa? Kenapa efisiensi dikorbankan? Semakin tinggi safety stock, semakin tinggi ROP, semakin banyak yang harus kita simpan. Dampaknya apa kalau kita semakin banyak menyimpan? Biaya Biaya penyimpanan, penyimpanannya, Pak, jadi ya, biaya penyimpanan akan naik, gitu ya. Biaya penyimpanan naik, berarti biaya persediaan juga naik. Dampaknya apa? Kita menurunkan efisiensi. Jadi gitu ya. Jadi service level, jadi saya tambahkan ya di sini ya, bahwa secara konsep service level ini mengandung trade-off dengan efisiensi. Nanti Anda terjemahkan sendiri ya. SL ada trade-off efisiensi. Ya, gimana menerjemahkan ini? Yaitu bahwa semakin tinggi SL, maka efisiensi akan semakin rendah. Loh, kok bisa? Ya bisa, semakin tinggi SL berarti kita harus semakin banyak menyediakan. Nah, kalau semakin banyak menyediakan, maka biaya penyimpanan itu juga akan naik. Nah, biaya penyimpanan naik artinya kita boros di biaya penyimpanan. Nah, itu jadi ada trade-off atau pertentangan antara service level dengan efisiensi. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Pak. Ya, silakan. Siapa tadi mau nanya? Enggak, Pak, cukup. Oke, nggak ada pertanyaan ya, tapi bisa ngikutin ya. Bisa, Pak. Oke, sip. Ya, kita lanjut ya. Kalau bisa, Anda sambil pegang Excel. Nah, sekarang gini. Ada kondisi demand-nya bersifat variabel, tapi lead time-nya konstan. Ya. Jadi lead time bisa kita pastikan. Ya. Nah, kalau demand-nya variabel, ya, tidak pasti, dan lead time-nya konstan, maka ROP-nya adalah rata-rata demand selama lead time ditambah SS, ya, safety stock. Di mana safety stock-nya itu adalah standar deviasi demand selama lead time maksudnya. Per hari itu maksudnya selama lead time ya. Kalau lead time-nya hari ya hari gitu ya. Di mana standar deviasi demand selama lead time ini kita hitung dengan standar deviasi demand kali akar lead time. Ya, kali akar lead time. Contoh. Rata-rata sales per hari laptop merek Lenovo pada Unjani Computer Shop adalah 15 unit dengan standar deviasi 5 unit. Unjani mentolerir stock out 10%. Jika lead time dari dealer di Jakarta 2 hari, berapa ROP, berapa SS? Silakan selesaikan 2 menit. Silakan selesaikan 2 menit. Ada yang mau nyoba? Saya kasihkan layarnya kalau yang mau nyoba. Ya, Pak, mau. Oke, silakan. Kami sudah punya file PowerPoint-nya kan? Ya, sekarang coba tampilkan. Ya, kami tampilkan. Bapak, aku meet-nya di HP, ngerjainnya di Iya. laptop. Oke, oke. Kalau gitu, saya yang nulis, Anda yang memandu ya, mengarahkan. Oke. Ya, kita kembali ke sini.
Kita akan coba selesaikan ya. Ini untuk case probabilistik 1, ini probabilistik 2. Probabilistik demand variable, lead time constant. D variable, lead time constant, gitu ya. Oke. Nah, silakan. Saya dipandu untuk nulis. Apa yang pertama di sini? Rata-rata sales per hari. Oke. Apa di sini? Kolom A1. Ayo kami. Rata-rata itu Pak, sel. Notasinya apa? Notasinya? Hah? Q bukan Pak. Bukan. Demand D. to D. Demand per tahun itu D besar, kalau demand rata-rata D kecil. Apa ini? Oh, di D kecil. D kecil Pak. kecil sama dengan 15 ya. Oke, ini kecil. Terus Ya Pak. 12 unit. STDR Standar deviasinya Pak. 5B 5. ini. 5. Ya, terus mentolerir stock out. Stock out, kita notasikan gini aja ya. Stock out 10. Persen. Terus apa? Stock out Service 10% berarti. levelnya Pak. Oke. 90%. Service level. Ya, berapa? Berapa? 1 dikurangi 1 10% Pak. minus 10%. Oke. Terus selanjutnya apa? Cari apa? Menghitung kayak yang tadi ya Pak, menghitung Z. Yes. Z. Jumlah Dengan standar deviasinya Pak. standar deviasinya kan berada di sini nih. Nor. Ya, kita kan akan menghitung SS kan? Kita akan menghitung ROP, kemudian kita akan menghitung SS-nya ya. Oke, ROP-nya dihitung dulu. ROP dihitung. Atau ROP sebelum SS kan ini ROP-nya. Ya. Sorry. Oh, enggak. Bentar. Ini stop out ini. Oke. Kita hitung ROP dulu. ROP tanpa SS ya. ROP tanpa SS. Berapa? Kita cek ya. 15. Rata-rata sales per hari 15 unit. Nah, lead time, jadi kalau kita pesan ke Jakarta itu butuh 2 hari. Berarti ROP-nya berapa? Pada saat persediaan berapa kita harus release order, kita harus kirim order. Yaitu ini di sini belum dihitung ya. Lead time 2 hari. Berarti ROP sama dengan, ini nggak pakai persen ya. Ini. 2 hari. Berarti ROP sama dengan rata-rata penjualan per hari 15 selama menunggu 2 hari. 30 unit. Nah, ini ROP tanpa SS ya. Sekarang kita akan menghitung SS. Z-nya adalah norms din untuk SL 1,28 sehingga SS sama dengan, akan kita hitung, yaitu Z kali standar deviasi demand selama lead time ya. Demand selama lead time itu adalah demand standar deviasi demand kali akar lead time ya. Z-nya itu adalah ini ya,
kali standar deviasi demand selama lead time itu adalah 5 kali akar lead time. SDLT lead time. Ya, 9,06 atau 10 unit. Jadi ROP-nya berapa? ROP dengan SS sama dengan 30 plus 9. 29 unit. Gitu ya. Gampang kan? Oke. Simpen dulu ya, kita simpen ini ke Jani. Apa ini? Manajemen inventory ya. Tanggal 25 03 2021. Oke. Ada pertanyaan? Buktikan bahwa semakin tinggi service level, maka akan semakin tinggi safety stock. Bisa ya? Buktikan bahwa semakin rendah service level, maka akan semakin rendah safety stock. Semakin kecil safety stock. Bisa ya? Nanti tinggal turunkan SL-nya. Ya. SL-nya turun, maka Z-nya akan turun. SL naik, Z-nya akan naik. Z naik, otomatis SS akan naik. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup, B. Sekarang berikutnya. Bagaimana kalau demand konstan, lead time variable? Ya. Demand konstan, lead time variable. Contoh. Demand konstan, lead time variable. Ujani Computer Shop juga menjual optic reader dengan rata-rata sales per hari 10 unit. Ujani mentolerir hanya 2% stock out. Jika lead time dari dealer rata-rata 6 hari dengan standar deviasi 1 hari, berapa ROP? Ya. Berapa ROP? Dan berapa SS? Kita lihat ya. Nah, di sini yang variabel itu adalah lead time-nya. Ya. Sementara demand-nya konstan. Demand-nya konstan. Nah, sekarang kita coba. Ini demand konstan. Standar deviasi variabel. Oke, ya. Demand 10. Kemudian ini berarti standar deviasi untuk ini nggak ada ya, karena dianggap konstan. Demand 10, stock out 2%. 2%. Ya. Sehingga service level 98%. Jika lead time dari dealer, ini lead time-nya 6 hari. Ya. 6 hari. Standar deviasi lead time. Standar deviasi lead time ya. SDDEV LT
1 hari. Ya. Berapa ROP, berapa SS? Ya. ROP tanpa SS ini berarti 10 kali rata-rata lead time. ROP tanpa SS. Ya. Sekarang kita hitung, ya. Z-nya adalah 2,053 ya untuk SL 98%. Sekarang kita cek SS-nya. SS itu adalah demand ya selama lead time ya, atau rata-rata demand ya. Sales per hari ya. Ini kalikan standar deviasi lead time ya, standar deviasi lead time. Berarti di sini SS-nya adalah Z kali demand selama lead time 10 kali standar deviasi lead time 20,5 sehingga ROP 81 unit setelah SS karena SS-nya adalah 21 unit. Gitu ya. Ini kalau lead time-nya yang variabel. Ini sama juga kalau misalnya service level kita naikkan atau kita turunkan. Ya, itu dampaknya nanti berapa SS-nya. SN nanti akan mengikuti service level. Service level naik, maka SS akan semakin banyak. Ya, safety stock akan semakin banyak. Kondisi lain adalah, nah ini dalam kenyataan sehari-hari, dua-duanya variabel. Ya, baik demand maupun lead time itu variabel. Ya, nah ini kita hitung ROP itu adalah average demand kali average lead time itu ROP tanpa safety stock. Nah, safety stocknya itu adalah Z kali standar deviasi demand selama lead time. Di mana standar deviasi demand selama lead time itu dihitung dengan akar average lead time kali standar deviasi demand kuadrat ya, ditambah average daily demand kuadrat kali standar deviasi lead time kuadrat di akar. Gitu ya. Oke. Ini kita copy. Demand dan LT variabel. Oke, di sini rata-rata sales 150 unit per hari dengan standar deviasi demand ya, untuk standar deviasi sales, standar deviasi SDDEV sales 16 ya. Untuk penjualan iPod ini Unjani mentolerir hanya 5%. 5% ya, 5% stock out. iPod diorder dari dealer di Jakarta dengan rata-rata lead time 6 hari. Ya. Lead time rata-rata 6 hari. Kita kasih rata-rata RT 6 hari dengan standar deviasi 1 hari. Berapa ROP, berapa SS ya. Nah, ROP simply bisa kita hitung average demand kali average lead time. Ya, average demand 150 kali average lead time. 6 hari. 900 unit tanpa SS. Kemudian berapa SS-nya? SS-nya adalah Z-nya 95%. 95% atau 1,64. Sekarang kita hitung ya. Untuk menghitung SS di mana demand maupun lead time variabel, SS-nya adalah standar deviasi demand selama lead time itu kita hitung akar average lead time kali standar deviasi demand kuadrat
ditambah average daily demand kuadrat kali standar deviasi lead time kuadrat. Ya. Baik. Kita hitung di sini SQRT sama. Average lead time. Ya, average lead time, rata-rata lead time kali standar deviasi demand kuadrat. Standar deviasi demand-nya ini, standar deviasi sales dikuadratkan. Kuadrat itu apostrop pangkat 2. Ya. Ini yang ruas kiri ini ditambah average daily demand kuadrat, ini 150 ya, dikuadratkan kali standar deviasi lead time dikuadratkan. Standar deviasi lead time dikuadratkan. Ya. Kali Z. Ini kalikan Z. Z-nya adalah ini. Ya. Jadi safety stock-nya adalah 255,01 unit. Ya, sehingga ROP dengan safety stock itu 1.155 unit. Gitu, ya. Bisa ditangkap? Ada pertanyaan? Any question? Pak. Ya. Gimana, Fahmi? Itu Pak, mohon maaf Pak, pas perhitungan safety stock-nya yang barusan bisa diulang lagi nggak Pak? Soalnya putus-putus Pak. Oke. Iya Pak. Ya. Ya. Nah, ini safety stock ya. Kita lihat di sini. Untuk kasus demand maupun lead time variable ya. Jadi demand maupun lead time variable dan kenyataannya dalam keseharian kita demand dan lead time itu memang tidak pasti. Ya, variabel tidak pasti. Ya, tidak pasti gimana? Sekarang permintaan 5, besok 7, lusa 8, lusanya lagi 7 lagi, nah itu tidak pasti. Ya. Lead time-nya juga seperti itu. Gitu ya. Kadang sehari, kadang 2 hari. Ya, kadang 3 hari, kadang sehari lagi. Gitu ya. Hari pertama sehari, hari kedua 2 hari, hari ketiga sehari lagi, hari keempat 3 hari, hari kelima 2 hari, hari keenam 1 hari. Nah itu tidak pasti. Itu dalam kenyataannya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita menghadapi problem yang seperti itu, maka mencari safety stock-nya itu Z-nya tetap ya. Z-nya itu adalah service level ya, nilai luas area di bawah distribusi normal untuk service level tertentu. Nah, yang berbeda itu di perhitungan standar deviasi demand selama lead time. Yaitu standar deviasi demand selama lead time di sini kita hitung akar dari rata-rata demand selama lead time ya. Ini kita ulang ya. Akar ya, akar yang pertama yang sebelah kiri rata-rata lead time. Rata-rata lead time. Ini ya. Rata-rata lead time kali standar deviasi demand selama lead time dikuadratkan kali standar deviasi demand dikuadratkan. Kuadrat itu apostrof 2. Ya. Jadi yang pertama ini ya, average lead time itu rata-rata lead time kali standar deviasi demand itu ini ya, standar deviasi demand berarti
B2. Ya, dikuadratkan, ditambah average daily demand kuadrat, ya. Average daily demand kuadrat ini 150 dikuadratkan kali standar deviasi lead time kuadrat, ya. Standar deviasi lead time kuadrat. Ya. Oh, 155 tadi berarti keliru ya. 155,03 unit. Itu safety stock-nya. Sehingga dengan ROP 900 unit dan SS 155 unit, maka ROP dengan safety stock itu menjadi 1055 unit. Artinya apa? Artinya setiap kali iPod di rak kita tinggal 1055 unit, kita harus segera ngirim order, ya, ngirim PO kepada distributor iPod di Jakarta. Ya, jadi begitu stok di rak kita itu tinggal 1055 unit, kita langsung order ke Jakarta. Ya, order ke Jakarta, nanti 6 hari lagi, 6 hari kemudian itu barang akan datang. Gitu ya. Nah, ini untuk mengantisipasi ketidakpastian demand dan ketidakpastian lead time. Gitu ya. Itu kami cukup? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup. Oke. Bapak, maaf mau bertanya. Ya. Tadi itu kalau nggak salah waktu Bapak menerangkan yang pertama itu SS-nya dikali Z ya Pak? Atau enggak? Oh iya betul dikali Z. Ini belum dikali Z ya? Iya Pak. Tadi itu kalau nggak salah 1155. Oh iya. Oke. Ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Thank you Ya. koreksinya ya. Oh iya, ini belum dikali Z. Ini kalikan Z dulu ya, belum. Oke. Ya benar. Ya benar. Oh iya benar. Terima kasih koreksinya salah. Ya, kali Z ya, kali Z. Sama Pak. Nah, ini hasilnya yang tadi ya. Oke, ya kali Z. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Saya? Kalau tidak ada, siapa yang mau nyoba ngerjakan kasus PLTU ini? Sudah ada yang nyoba? Siapa yang mau mengerjakan? Tidak ada yang nyoba? Oke, ya. Kalau tidak ada yang nyoba, sekarang Anda kerjakan ini masing-masing sampai soal nomor 1 dulu. Yang nomor 2 nanti kita bahas tentang nomor 2 kayaknya nggak cukup waktunya ya. Nggak cukup waktunya. Ini untuk supply chain ini. Tapi sebenarnya harusnya kita bahas juga. Baik, Pak. Nomor 1. Mau dicoba sekarang atau dicoba masing-masing? Coba sekarang aja Pak sama Bapak. Kok saya lagi sih? Fikri mana Fikri nih?